Ningsih, guru di SD Negeri 2 Banaran, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, sekaligus sebagai mahasiswa PPK dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di Universitas Negeri Makassar. Berikut video PPL Non-Teaching Siklus 3 saya, pembinaan ekstrakurikuler PMR secara daring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore anak-anak. Selamat sore. Tetap semangat ya pada sore hari ini untuk belajar. Ya, Anak-anak bagaimana kabar hari ini? baik. Ya, alhamdulillah kalian semua dalam keadaan baik ya, sehat ya. Coba dicek kehadiran kalian. Adakah teman kalian yang belum masuk di room ini? Sudah masuk semua ya? Baik, pada kegiatan sore ini kan kegiatan kita membahas tentang pembinaan PMR secara daring ya. Nah, sebelum kita ke kegiatannya, ke materinya, kita bernyanyi dulu lagunya Mars PMR ya. Warga Indonesia, warga palang merah sedunia, berjuang berbakti penuh kasih sayang untuk rakyat semua, bekerja dengan rela tulus ikhlas untuk yang tertimpa sengsara. Ujian kejam tidak dikejar, mengabdi untuk sesama. Kita putih palang merah, remaja Indonesia, abdi rakyat sedunia, luhur budinya. Kita putih palang merah, remaja Indonesia, abdi rakyat sedunia, mulia citanya. Ini tadi adalah Mars PMR ya. Baik anak-anak, kita ke materinya ya. Untuk materi hari ini itu tentang kedudukan dan peran PMR ya. Nah, sebelum kita ke materi berikutnya, kita alangkah baiknya kita mengenal dulu definisi dari PMR. Nah, ada yang tahu kira-kira PMR itu kepanjangan dari apa? Palang Merah Remaja. Ya, PMR itu kepanjangan dari Palang Merah Remaja. Nah, pengertiannya adalah wadah pembinaan dan pengembangan relawan remaja PMI yang selanjutnya disebut PMR ya. Nah, untuk PMR kedudukannya itu berada di PMI kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Untuk di Klaten sendiri, adakah yang tahu tempatnya PMI itu di mana? Di Klaten Kota, Bu. Ada di Klaten Kota sana ya. Nah, untuk usianya, usia anggota dari PMR itu beranjak dari usia 10 sampai 17 tahun ya. Sekarang usia kalian berapa? 10. Berarti bisa masuk ke anggota PMR ya, karena minimal usia PMR, anggota PMR itu adalah 10 tahun sampai 17 tahun ya. Tujuan pembinaan PMR itu yang pertama, membangun dan mengembangkan karakter PMR yang berpedoman pada prinsip kepalang merahan untuk menjadi masa depan. Untuk hasil yang diharapkan, untuk yang pertama, meningkatkan kualitas positif anggota PMR. Untuk hasil yang diharapkan yang kedua, PMR itu sebagai kader relawan masa depan. Ya. Untuk pendekatan atau metode yang digunakan itu ada dua ya anak-anak ya. Ada pendekatan sebaya dan pendekatan youth center. Anggota PMR dapat menjadi model atau contoh, memberikan dukungan, serta menjadi pendidik sebaya
dalam upaya meningkatkan keterampilan hidup sehat antar remaja. Jadi untuk pendekatan sebaya ini, kalian nanti belajarnya itu dengan teman-teman sebaya kalian. Untuk yang pendekatan kedua, untuk pendekatan yang kedua ini lebih luas lagi ya anak-anak ya. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan youth center. Nah, ini artinya PMI kabupaten atau kota itu sebagai pusat pembinaan dan pengembangan PMR yang dibantu oleh para relawan PMI atau mahasiswa sebagai salah satu strategi pembinaan berkelanjutan. Nah, ini lebih luas dan hubungannya sama PMI kabupaten. Siapa yang melakukan pembinaan PMR ini bisa oleh pihak-pihak yang terkait antara lain yaitu bisa Diknas, Disorda, Depak, sekolah, instansi yaitu perguruan tinggi dan lain-lain. Kalau di kita itu masih di tahap sekolah ya. Kemudian untuk yang selanjutnya siklus manajemen PMR ya. Yang pertama ada perekrutan, yang kedua pelatihan, kemudian yang ketiga tribakti PMR, dan yang terakhir adalah adanya pengakuan dan penghargaan. Perekrutan itu adalah anggota dan kelompok PMR melalui proses promosi, pendaftaran, dan wawancara. Maka perekrutan memberitahukan remaja bahwa dengan bergabung dengan PMI, mereka dapat melakukan sesuatu yang memang mereka ingin lakukan. Untuk sasaran perekrutan itu dimulai dari sekolah. Sekolah itu ada SD, SMP, SMA, dan luar sekolah, yaitu remaja berusia 10 sampai 17 tahun. Untuk anggota PMR-nya itu dibedakan menjadi 3, ada PMR Mula, PMR Madya, dan PMR Wira. Ya, untuk PMR Mula itu berusia 10 sampai 12 tahun. Nah, itu setingkat dengan anak usia SD ya. Untuk yang kedua, PMR Madya itu berusia 12 sampai 15 tahun. Nah, itu setingkat dengan SMP ya. Untuk yang terakhir, PMR Wira itu berusia 15 sampai 17 tahun. Nah, itu setingkat dengan SMA. Nah, setelah kita menjadi anggota PMR, kita akan mendapatkan hak dan kewajiban ya. Untuk haknya, yang pertama akan mendapatkan KTA. KTA itu adalah kartu tanda anggota PMR ya. Kemudian yang kedua mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari PMI. Kemudian yang ketiga menyampaikan pendapat dalam forum pertemuan PMI melalui kegiatan atau rapat PMI. Untuk yang keempat mendapatkan pengakuan dan penghargaan berdasarkan prestasi. Adakah yang bisa menyebutkan kewajiban dari PMR? Melaksanakan tribakti PMR, menjalankan dan membantu menyebarluaskan prinsip-prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, mematuhi AD atau ART PM, menjaga nama baik dan kehormatan PMI. Betul sekali, itu merupakan kewajiban dari PMR, pelatihan PMR ya. Pelatihan PMR itu bisa belajar yang menyenangkan. Nah, ini proses belajar dan kegiatan menjadi aktivitas kehidupan yang real atau yang benar-benar terjadi di lingkungan kita. Nah, yang dihayati dengan penuh kegembiraan itu membantu anggota PMR menikmati kegiatan dan membangun imaji tentang apa dan bagaimana seharusnya menjadi seorang anggota PMR ya. Untuk kegiatan yang kedua yaitu belajar dari pengalaman. Nah, bisa diperhatikan gambarnya ini ya.
Untuk menjadi lebih paham dan mengerti, anggota PMR hanya perlu difasilitasi dalam mempelajari sesuatu. Nah, biar mereka mengamati, memahami, merasakan, dan memahami berbagai macam perbedaan biar mereka yang merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil kerja mereka. Ya. Untuk yang ketiga itu bisa melalui permainan ya. Salah satunya yaitu jaring laba-laba. Setiap materi dan kegiatan saling terkait ya. Ketika belajar siaga banjir, nah maka akan belajar juga tentang pertolongan pertama pada luka atau sakit akibat banjir ya. Nah, akibat terbentur benda keras, terus luka kecil itu ya. Jadi melalui permainan pun ini juga bisa menjadi pelatihan PMR ya. Nah, sekarang buku panduan PMR banyak sekali ya anak-anak ya. Itu ada buku donor darah sukarela, terus buku pertolongan pertama, ya. Terus kemudian ada Ayo Siaga Bencana. Masuk ke siklus yang ketiga ya anak-anak ya. Karakter positif PMR. Ada Tribakti PMR. Berarti ada berapa? Itu ada 3 ya. Nah, karena ada 3, coba disebutkan. Meningkatkan keterampilan hidup sehat, berkarya dan berbakti di masyarakat, mempererat persahabatan nasional dan internasional. Ini yang dinamakan Tribakti PMR. Nah, ini ada keterlibatan anggota PMR dalam pelaksanaan Tribakti PMR. Mereka memerankan fungsi yang berbeda-beda. Contohnya, PMR Mula itu sebagai peer leadership, ya, menjadi contoh atau model keterampilan hidup sehat bagi teman sebaya. Itu yang PMR Mula. PMR Mula itu yang di usia kalian, itu kalian masuk ke PMR Mula. Kemudian yang kedua, PMR Madya itu berfungsi sebagai peer support atau memberikan dukungan, bantuan, semangat kepada teman sebaya agar meningkatkan keterampilan hidup sehat. Ya. Untuk yang ketiga, PMR Wira itu setingkat dengan di SMA sebagai peer edukator atau pendidik sebaya keterampilan hidup sehat. Nah, ini yang terakhir. Ini masuk ke siklus yang terakhir. Setelah kalian mendapatkan pengakuan dan penghargaan, maka kalian akan resmi menjadi anggota PMR ya. Jadi untuk pengakuan dan penghargaan ini, kalian dapat memotivasi PMR, kemudian memberikan rasa bangga dan kesadaran akan kualitasnya. Sampai di sini, kira-kira ada pertanyaan? Jadi untuk materi kegiatan pada hari ini, sampai di sini saja kita mengenal dulu macam-macam PMR. Nanti untuk selanjutnya, di pertemuan selanjutnya, kalau kita sudah bisa tatap muka, insya Allah kita akan praktek secara langsung ya. Pertolongan pertama itu seperti apa? Ya, terus pelatihannya itu bagaimana? Kita akan praktek secara langsung. Baik anak-anak, karena tidak ada pertanyaan, sampai di sini dulu ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Boleh dipimpin berdoa. Tolong Mas Rauf dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih Mas Rauf. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.